Kak Fitri, Kak Fitri. Ya harus ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia. Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung. Saya tidak punya skenario, tetapi saya mendengar skenario bahwa ada mobilisasi dari pihak lawan kita untuk media tidak datang meliput di minggu depan. Saya kembalikan lagi kepada kalian semua, kalau menurut kalian memang nggak pantas diliput, ya saya juga tidak peduli gitu loh. Kalau kalian memang nggak mau dengar, ya mau ngeliput-meliput aja silahkan gitu. Berarti kan ada kekhawatiran dari pihak pelapor untuk menghimbau, atau ada katanya beberapa orang yang sudah berbisik ke saya dilarang datang ke acara sidangnya Nikita minggu depan. Ya saya mah ketawa aja lah, ini kan hak kalian ya media, mau datang syukur, mau enggak juga nggak masalah gitu, karena kan saya memang orangnya nggak mau ribut-ribut ya, tapi kan ini kebebasan untuk pemberitaan, dimana dari pihaknya Niki selalu diberitakan, pasti kan ada apa ya, ada rasa penasaran juga dong di pemirsa, ya kan, tinggal dilihat aja nih media mana yang selalu beritain Niki, begitu ada bisik-bisik nggak boleh ngeberitain, saya liatin nih satu-satu, oh ini, ya nggak masalah buat saya. Nggak pernah ada kegentaran ya di wajah Nikita apapun yang terjadi dalam kasus-kasus yang sedang dihadapi, termasuk kasus ini. Lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani memang tidak henti-hentinya menimbulkan adanya drama dalam kisahnya. Tidak henti-hentinya, tensi panas di antara kedua belah pihak meletup begitu saja. Sebagaimana diperlihatkan kubu Nikita Mirzani yang kini nampaknya ogah menyerah dalam menghadapi lanjutan proses hukum yang telah menjeratnya. Dalam lanjutan sidang dengan agenda pembacaan putusan sela penolakan eksepsi atau nota keberatan Nyai, nyatanya hal itu bukanlah menjadi sebuah alasan Nikita untuk mundur dari tuntutan yang mengancamnya. Dan lanjutan sidang ini pula Nikita Mirzani secara terbuka pun menanti perjumpaannya dengan Dito Mahendra yang akan terjadi pada Senin 12 Desember mendatang. Di sela jalannya sidang, sebuah sorotan juga tertuju kepada hadirnya sosok bule bernama Antonio yang diduga merupakan kekasih dari Nikita. Dengan kehadirannya di Pengadilan Negeri Serang, Antonio pun mengakui jika dirinya hadir untuk menemani dan mengawal kasus yang menjerat kekasih tercintanya. Lantas, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bergulirnya proses hukum atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Dito Mahendra nampaknya terus menimbulkan adanya tabir baru di tengah perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Saling sikut untuk membela suatu kebenaran, nyatanya hal itulah yang membuat kasus ini terus diwarnai oleh tensi panas yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hal tersebut terbukti yang mana pada lanjutan sidang dengan agenda pembacaan putusan sela penolakan eksepsi atau nota keberatan dari pihak Nikita, ibu tiga anak itu nampaknya tak gentar menghadapi kerasnya tekanan dari pihak Dito Mahendra dan menanti kehadiran sang kekasih dari Nindi Ayunda itu pada sidang keterangan saksi yang akan digulir pada Senin 12 Desember mendatang. Lantas,
Seperti apakah kesiapan Nikita jelang bertemu dengan Dito Mahendra? Dan seperti apa pula penjelasan kubu Nyai terkait ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh pihaknya? Kak, ditemenin pacar Kak. Temenin seorang stranger Kak. Udah siap nyanyi? Kak Fitri. Tadi kalau kalian melihat saya bisikin kita, apapun keputusan yang kamu dengar hari ini adalah menjadi proses yang harus kamu lalui. Tegar, tawakal, tabah seperti biasa menjalani sidang ini dengan penuh percaya diri lah bahwa kamu akan baik-baik saja. Gimana nyanyi tadi? Ya harus ditolak, kalau nggak ditolak sidangnya selesai kalian nggak bisa ketemu sama Mahendra Dito dong, nggak seru kan gitu. Jadi kan mulai besok kan sidangnya jadwalnya pemanggilan pelapor. Nah jadi kalian bisa lihat nanti bentuknya kayak gimana Mahendra Dito, saksinya seperti apa yang jadi saksinya dia. Enggak dong, justru aku maunya memang ini dilanjutin supaya bisa tatap muka langsung kan gitu. Selama ini kan di awang-awang kan kayak angin gitu, dia cuma bisa meneror tapi tidak bisa berhadapan muka langsung gitu. Biasa aja lah namanya kayak begini ya gitu kan, kalau dikabulin mah nanti jadinya aneh lagi ya kan. Emang itu harapan aku, jadi kan kalian nanti bisa mendengarkan, menyaksikan apa-apa aja nanti yang akan aku buka, bagaimana kedekatan Mahendro dengan oknum-oknum yang ada di Serang ya kan, jadi nanti kalian bisa dengar. Bukan ditolak, itu belum dikabulkan. Jadi bahasanya itu belum ditolak. Kalau ditolak langsung ditolak sama majelis. Kalau eksepsi tadi, jadi banyak eksepsi itu tidak dikabulkan karena masuk kepada pokok perkara. Memang betul, karena kita sudah membongkar keanehan-keanehan tentang kerugian yang tidak masuk akal 17.500.000, termasuk juga lapornya tanggal sekian, ruginya tanggal sekian. Itu semua memang masuk pada pokok perkara, tapi itu biar menjadi catatan majelis hakim. Kalau kami anggap bahwa hakim tidak menerima ya eksepsinya, karena hakim memandang bahwa banyak eksepsinya itu terkait dengan pokok perkara. Itu sah-sah saja lah, karena hakim memandang bahwa ini eksepsinya udah masuk ke pokok. Kalau pokok itu ya nanti sidang selanjutnya, seperti itu. Tapi beberapa hal yang terpenting bahwa hakim tidak mempertimbangkan eksepsi kami karena kami sudah masuk ke pokok-pokok masalah. Misalnya contohnya seperti kerugian dan sebagainya itu udah masuk kepada pokok perkara. Saya tidak akan jawab karena itu strateginya seorang pengacara yang mengungkap masalah di depan. Ya nanti saya ingat lagi ya. Pas nanti saya ingat lagi apa kira-kira, karena sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Ada pesan khusus kepada saya yang tidak perlu saya sampaikan kepada media karena itu materi hal yang sangat khusus. Niki minta kepada saya untuk melakukan sesuatu. Sangat seru karena kita berharap Ditonya itu datang. Ditonya datang dan bisa mengungkap sebetulnya seperti apa ini kasus. Nanti kita lihatlah yang terjadi seperti apa. Saya nggak bisa mengomentarin dulu, biar aja nanti di dalam persidangan kita akan tanyakan. Hari ini Pengadilan Negeri Serang sudah melaksanakan sidang perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani. Hari ini agendanya tadi adalah membacakan putusan sela atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Jadi setelah tadi dibacakan, pertimbangan yang lebih mengarah kepada menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa adalah bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Oleh karena itu, alasan-alasan yang diajukan oleh penasihat hukum maupun terdakwa untuk menyatakan dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima sudah dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan pertimbangan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHP. Kemudian
Majelis Hakim juga tadi sudah menyampaikan, oleh karena eksepsi dari penasihat hukum ditolak, maka pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 untuk agenda supaya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi korban atas nama Dito Mahendra hadir di persidangan, dan sidang akan dilakukan secara offline. Artinya sidang akan dilakukan tetap menghadirkan terdakwa di persidangan dan menghadirkan saksi atas nama korban Dito Mahendra pada hari Senin 12 Desember 2022. Terlepas dari panasnya tensi yang timbul di tengah bergulirnya proses hukum yang dialami oleh Nikita, sebuah sorotan justru tertuju pada hadirnya sosok bule bernama Antonio Diodola yang merupakan kekasih baru Nyai. Diketahui Antonio terpantau sudah sampai di Pengadilan Negeri Serang Kota sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pria asal Jerman itu pun mengaku datang untuk mendukung Nikita Mirzani saat menjalani persidangan. Nampak setia serta memahami kondisi yang tengah menerpa sang kekasih, maka seperti inilah bentuk support yang disampaikan Antonio Diodola untuk kekasih tercintanya. Kalian juga spesial buat azan. Saya bicara bahasa Indonesia sedikit. Sedikit. Yeah, it's the first time I'm here in Serang, like in the court to visit Nikita and to support her. Yeah, I told already, it's my first time here at the court. They are good, but they feel very sad about that their mom is not coming back home. So they are asking all the time for Ami. And I'm saying that she is working because they are still young kids. And yeah, their condition are good, but they are very sad about that Ami is not coming home. Of course they don't know. One of her son is 3 years old. He don't realize what is happening, and the other one is 8 years old, and he don't know what is happening too. They are still too young. Yeah, very long time ago already. I didn't see her, and I'm happy to see her today, and I hope she will come today also back home. That she should stay strong, and yeah, as I said before, I hope she can come home today, because it's a long time already that she's away from home and everybody's missing her. So yeah, let's see if everything goes well, and hopefully the problem will solve today. That's the secret between me and Nikita. How important she is for me? Actually, she's for me everything. She's the most important person I have, and she's very kind, friendly. She has a big heart for everyone. So yeah, that's I'm wondering why she's treating like a criminal, because she isn't. Yeah, I think so. If I would compare this case in Germany, this would never happen. This would never happen in Germany. That's why I'm surprised that this can happen actually in this world. That someone goes to jail for actually no reason. Semakin rumit penyelesaian kasus yang dialami oleh Nikita Mirzani, kini juga tak henti-hentinya menimbulkan adanya tabir baru di balik peliknya kasus yang menerpa dirinya. Sebagaimana diungkapkan oleh pihak Nikita melalui Fitri Salhuteru, sempat mencurigai adanya skenario yang sengaja dibuat pihak lawan untuk menjebloskan Niki ke dalam bui. Setelah mencurigai serta menganalisa adanya skenario yang dibuat, Fitri Salhuteru selaku sahabat dekat dari Nikita turut memberikan pembelaannya terhadap adanya kemungkinan tersebut. Lantas, seperti apakah bentuk pembelaan yang disampaikan pihak Niki dalam menyikapi adanya dugaan skenario yang dibuat oleh kubu Dito Mahendra? Saya tidak punya skenario, tetapi saya mendengar skenario bahwa ada mobilisasi dari pihak lawan Nikita untuk media tidak datang meliput di minggu depan. Saya kembalikan lagi kepada kalian semua, kalau menurut kalian memang nggak pantas diliput, ya saya juga tidak peduli gitu loh. Kalau kalian memang nggak mau dengar, ya mau ngeliput-ngeliput aja ya silahkan gitu. Berarti kan ada kekhawatiran
dari pihak pelapor untuk menghimbau, atau ada katanya beberapa orang yang sudah berbisik ke saya dilarang datang ke acara sidangnya Nikita minggu depan. Ya saya mah ketawa aja lah, ini kan hak kalian ya media, mau datang syukur, mau enggak juga nggak masalah gitu, karena kan saya memang orangnya nggak mau ribut-ribut ya, tapi kan ini kebebasan untuk pemberitaan, dimana dari pihaknya Niki selalu diberitakan, pasti kan ada apa ya, ada rasa penasaran juga dong di pemirsa, ya kan, tinggal dilihat aja nih media mana yang selalu beritain Niki, begitu ada bisik-bisik nggak boleh ngeberitain, saya liatin nih satu-satu, oh ini ya nggak masalah buat saya. Kalau Humas pasti menjamin dong, Humas selalu menjamin untuk kebebasan kalian meliput. Ingat ya, Humas menjamin pasti untuk kalian meliput apa yang terjadi di Serang Banten ini, khususnya dengan kejadian sidangnya Nikita. Tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa teman media katanya dilarang kesini oleh nggak tahu siapa. Ada nggak yang merasa dilarang kesini untuk meliput? Nggak pernah ada kegentaran ya di wajah Nikita apapun yang terjadi dalam kasus-kasus yang sedang dihadapi, termasuk kasus ini. Seharusnya begitu ya, harusnya dia datang, gentleman, sudah melaporkan, sudah membuat laporan, ya sebaiknya memang harus datang memberikan kesaksian di depan persidangan seperti seharusnya aturannya yang berbicara seperti itu. Ya saya masih optimis ya, masih optimis Bapak Hakim akan mengabulkan pengalihan status tahanan Nikita menjadi status tahanan rumah atau tahanan kota. Mengingat memang Nikita satu kesehatannya juga nggak baik kan, kedua memang dia menjadi single, orang tua tunggal di rumahnya, nggak ada shock. Biasalah itu namanya kita memohon, kapan dikabulkan, bisa dikabulkan atau enggak, ya itu kan menjadi kewenangan aparat penegak hukum ya. Yang penting kan dari pihak Nikita, dari lawyernya melakukan ikhtiar untuk seperti yang selalu diutarakan kan oleh pihak aparat, bahwa Nikita mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pengalihan atau penangguhan tahanan. Ya kita lihat aja kan sidang sedang berlanjut. Dari pihak Bapak Hakim juga kan tidak menjawab kalau tidak dikabulkan. Ya saya masih menunggu aja sih, mudah-mudahan Bapak Hakim yang terhormat bisa mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kita untuk mengalihkan status tahanannya menjadi tahanan kota atau rumah. Ini kita kan tahu ya, ini kita kan tahu memang nggak dikomentari mengenai penangguhan penahanannya, ya kita tunggu aja lah. Saya juga kan nggak bisa ngomong nggak dikabulkan gitu, karena belum ada kata-kata dari pihak Bapak Hakim bahwa tidak dikabulkan. Kalian dengar nggak tadi? Apa saya yang nggak dengar? Kan kayaknya nggak dengar saya kata-kata bahwa tidak dikabulkan pengalihan status tahanan ini. Mungkin sedang dipertimbangkan lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.